Pemilu semakin dekat, mesin parpol menghangat disertai manuver elit yang saling bertemu dan di tengah usaha mencari jodoh bersama menuju pemilu 2024. Benarkah komitmen koalisi masih belum ada yang matang dan kuat sehingga masih mungkin berubah? Bersama saya di studio sudah hadir Ferry Kurnia Rizkiansyah, Wakil Ketua Umum Perindo, dan Afir Madona, Direktur Eksekutif Populi Center. Selamat malam, Kang Ferry, Bang Afir. Selamat malam. Sementara di Zoom, sambungan Zoom sudah hadir bersama kami Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3, dan Gun-Gun Herianto, Pakar Komunikasi Politik. Selamat malam Mas Awi, Kang Gun-Gun. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Gun-Gun, kalau kita melihat sekarang sudah ada koalisi parpol non-parlemen yang diusung oleh Perindo, lalu juga ada KIB. Kang Gun-Gun sendiri melihatnya kondisi seperti ini seperti apa menjelang pemilu 2024? Menurut saya konstelasi dalam konteks bangunan koalisi itu, Mas Aryo, itu akan sangat ditentukan oleh 3 faktor ya. Pertama itu bicara soal siapa figur yang diusung, itu saya setuju dengan Mas Awi dan Kang Ferry tadi, itu akan turut mendinamisasi kongsi politik, terutama di antara partai-partai yang memiliki kursi ya di parlemen. Dan tentu juga memengaruhi atmosfer teman-teman partai politik yang tidak memiliki kursi di parlemen. Kemudian yang kedua adalah konstelasi internal dan eksternal partai politik ya. Karena kan itu juga belum tuntas Mas Aryo. Contoh misalnya seperti di PD Perjuangan siapa yang diusung. Kemudian juga partai-partai lain seperti KIB juga kan belum jelas apakah internal ataukah eksternal. Dan itu sifatnya aksi-reaksi dan menentukan dinamika yang berkembang. Kemudian yang ketiga itu menyangkut public acceptance ya, soal bagaimana penerimaan publik yang itu memberi legitimasi ya pada sosok-sosok yang dinegosiasikan di antara kekuatan politik yang nanti tentu berkomunikasi. Jadi tinggal sekarang Mas Aryo, dalam bacaan saya peran-peran parpol itu seperti apa? Paling tidak saya membaca akan ada 3 pilihan ya bagi teman-teman, baik itu misalnya partai Mas Awi atau Kang Ferry dan lain-lain. Pertama itu sebagai kita kategorikan sebagai game player, kemudian yang kedua sebagai game maker, atau yang ketiga sebagai game changer. Ya itu yang kemudian kalau kita ulas. Contoh misalnya game player, sosok Pak Anies, kemudian sosok Pak Ridwan Kamil, sosok misalnya Mas Ganjar Pranowo meskipun orang partai tapi belum tentu diusung oleh parpol, maksud saya oleh PD Perjuangan. Nah itu akan kemudian interdependen, memiliki ketergantungan pada kehadiran partai-partai ya. Dan kalau kemudian posisi ketua umum partai, apalagi misalnya sudah mengonsolidasikan kekuatan seperti partainya Mas Awi ya, dengan sebut aja dengan Partai Golkar, dengan PAN, itu kan paling tidak ya di atas kertas matematis sudah melampaui minimum 115 kursi DPR RI, artinya sudah melampaui syarat 20% kursi DPR. Ya, dengan 148 kursi artinya sudah punya 1 tiket. Nah, itu bisa menjadi game maker tuh. Selain itu Pak Surya Paloh bisa jadi game maker, kemudian Pak Prabowo pun tadi udah kita dengar apakah jadi kemudian menjadi misalnya kandidat atau menjadi orang yang di balik layar pencapresan, itu juga masih kita tunggu kan. Nah yang terakhir menurut saya adalah game changer ya, itu akan sangat ditentukan dinamika keputusan yang diambil oleh Ibu Megawati Soekarno Putri, apakah misalnya dia jadi mencapreskan atau mencawapreskan Puan Maharani atau kemudian akhirnya mengambil nama Ganjar Pranowo, dan itu circle politik ya di tingkat nasional itu menurut saya akan terdinamisasi. Begitu Mas Arya. Kalau Kang Gun-Gun melihat KIB ini akan berperan banyak seperti apa? Apakah sebagai game changer kah atau sebagai kingmaker atau mungkin ada peran yang lain Kang Gun-Gun? Kalau saya lihat dinamikanya menjadi game maker ya, terutama kan sekarang kalau kita membaca data yang berkembang, kemungkinan potensi 3 poros, maka KIB kan bisa mendinamisasi salah satu poros ya. Kalau sebut aja misalnya ada poros PD Perjuangan yang sekarang semakin dekat dengan Gerindra begitu, PD Perjuangan dengan 128 kursi plus Gerindra 78 kursi, itu udah kurang lebih 206 kursi kan, berarti 31%.
Ya. Itu bisa menjadi satu poros. Nah, KIB menurut saya menjadi dinamisator kedua ya, yang sudah kemudian mulai mengonsolidasikan kuasa politik untuk kemudian proses kandidasi berkembang menjadi mungkin dengan meskipun dari sisi suara ya 23,67% total koalisi Indonesia Bersatu itu artinya masih di bawah 25%. Tetapi dari sisi kursi kan sudah memungkinkan dengan 148 kursi. Ya. Nah, poros ketiga, nah ini yang kemudian menarik. Apakah misalnya pertemuan Pak Surya Paloh ya dengan 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 Partai Demokrat ya Pak SBY itu kemudian memungkinkan ya menjadi berkembang ya menjadi potensi koalisi. Jika mereka kemudian bersepakat untuk membangun koalisi poros ketiga, itu pun belum memungkinkan menjadi satu poros karena baru kurang lebih 113 ya, masih di bawah tuh, masih kurang sedikit. Kecuali kalau kemudian Partai Keadilan Sejahtera dengan 50 kursi menjadi penambah, berarti kan itu udah 163 kursi itu dan itu melampaui threshold. Mas Aryo, saya melihat bahwa potensi untuk menjadi 3 poros itu besar. Meskipun Koalisi Indonesia Bersatu, Mas Awi dan kawan-kawan, Golkar ya dan PAN itu bisa swing sebenarnya. Ya, bisa swing. Apakah misalnya ke poros yang diusung oleh poros pertama atau poros ketiga, tergantung menurut saya pada dinamika dan negosiasi politik di antara mereka. Baik, terima kasih Kang Gunggun. Kang Gunggun, kalau kita melihat keberadaan KIB ini lebih kepada akan ada calon tertentu yang mereka usung, ataukah sebagai stempel legitimasi pilihan Presiden Jokowi untuk mendukung siapapun di pemilu Presiden 2024, Kang Gunggun? Nah, ini menariknya membaca KIB ya. Di satu sisi memang KIB itu mendinamisasi konstelasi dengan mempertegas konsolidasi begitu tiga parpol dan ini langkah cantik sebenarnya dalam konteks aksi reaksi. Tetapi apakah kemudian faktor determinan ya yang menyebabkan KIB ini muncul ini menarik untuk kemudian dibaca. Kalau saya melihat begini, dengan sangat pasti KIB itu tidak akan pernah menyebut nama calon presiden, mungkin sampai menjelang injury time gitu ya. Kenapa? Karena kan KIB sendiri kalau misalnya memaksakan salah satu nama, representasi parpol yang bergabung, sebut aja misalnya representasi Golkar dengan Pak Erlangga, ataupun dari Partai Mas Awi, atau dari PAN, itu koalisi akan bubar jalan. Ya kan, dengan memaksakan nama di awal, dia akan memelihara dan memperluas menurut saya Mas Aryo ruang jelajah komunikasi politik ya di antara kekuatan baik yang sudah bergabung maupun yang belum bergabung. Nah, masalahnya adalah menurut saya KIB ini menaikkan daya tawar ya, bargaining position, dan itu lumrah saja dalam politik. Apakah kemudian di backstage itu kemudian ada komunikasi politik dengan Pak Jokowi, ya tentu Mas Awi yang harus jawab ya kan. Tetapi menurut saya itu lumrah aja ketika misalnya sebut aja misalnya KIB berkomunikasi dengan Pak Jokowi karena misalnya ada gestur politik Pak Jokowi akan memberi dukungan kepada siapa. Meskipun saya sangat meyakini bahwa sampai 14 Februari 2024 Pak Jokowi tidak akan pernah mengeksplisitkan dukungan politiknya di ruang publik. Maksud saya di front stage ya, di panggung depan. Meskipun di panggung belakang dia akan mengonsolidasikan kekuatan juga karena akan bicara soal keberlanjutan kuasa politik ya. Bisa aja kemudian misalnya mengonsolidasikan parpol yang sekarang berada di koalisi, beberapa diantaranya mungkin intens melakukan komunikasi di panggung belakang. Dan itu kemudian juga tidak salah, hanya kemudian akan menjadi sangat riskan kalau Pak Jokowi kemudian menyebut nama salah satu dari potensial kandidat itu di publik. Iya kalau bisa menang, kalau enggak kan itu akan tentu beresiko juga bagi Pak Jokowi, begitu maksud saya. Yang jelas Mas Aryo, saya lebih membaca KIB ini muncul sebagai daya tawar di antara opsi-opsi yang berada di kutub yang sudah ada sekarang. Misalnya taruhlah di satu sisi kan ada kutub PD Perjuangan dan
Dinamikanya Mas Aryo tahu bahwa memunculkan nama yang belum tuntas, ada Puan dan ada Ganjar. Kecenderungan elit utama dalam batasan afiliatif ini sebagai gejala groupthink ya, itu saya lihat berpotensi ke Puan dengan momentum politik yang mungkin bisa berafiliasi dengan Partai Gerindra. Tetapi dinamika arus bawah dan juga dalam rejim popularitas yang saat ini ada, popularitas Ganjar tentu akan diperhitungkan juga, sama halnya konstelasi seperti Pak Jokowi di 2014 kan akhirnya Bu Mega harus kemudian memberikan tiket itu kepada Pak Jokowi begitu, dan ini dibaca oleh KIB ya, dibaca oleh KIB, dan Mas Awi saya lihat memainkan peran itu dengan kawan-kawan partai lain. Sehingga kemudian memungkinkan juga proses itu bisa aja berkomunikasi dengan Jokowi yang punya tendensi mengarah pada salah satu nama, dan saya yakin Mas Aryo juga sudah tahu dengan misalnya proyeksi-proyeksi panggung politik yang dibikin seperti kemarin misalnya ya di Magelang ya kan, dan kemudian mungkin juga dalam beberapa kesempatan ada semacam komunikasi politik implisit atau disebut meta komunikasi yang mengarah pada salah satu kandidat. Baik. Mas Gun-Gun, singkat saja, kira-kira siapa yang harusnya diusung oleh KIB untuk menjadi capres, Mas Gun-Gun, dari pandangan Anda? Kalau menurut saya ya selayaknya koalisi, maka konsolidasi internal nama itu harus dituntaskan dulu di antara 3 partai, apakah kemudian mau merepresentasikan satu di antara nama dari 3 partai yang bersangkutan. Melihat data hari ini kan tingkat elektabilitas figur dari 3 partai ini kan belum ada yang betul-betul potensial, sehingga sangat mungkin juga the best alternatifnya itu tentu akan berkomunikasi dan figur di luar ya ketiga partai ini yang kemudian beririsan dengan potensi keuntungan kekuasaan dari 3 partai yang bersangkutan di masa depan, kan begitu. Karena faktor penting itu yang Mas Aryo yang jarang dibaca itu soal cost of entry, biaya masuk gelanggang pertarungan, dan keuntungan dalam kekuasaan, the benefit of office. Nah itu yang kemudian menarik juga menjadi faktor penting yang menurut saya harus dibaca siapa capresnya atau cawapresnya KIB besok begitu. Baik, Kang Ferry terima kasih untuk waktunya bersama kami malam hari, Bang Afir Madon juga terima kasih, Kang Gun-Gun terima kasih, Mas Abi juga terima kasih atas waktunya malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan pemirsa inilah akhir dari dialog kami malam hari ini, dan kami masih akan kembali usai pariwara dengan perkembangan berita lainnya hingga malam hari ini. Tetaplah bersama kami.